Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amelia Putri Harunisa dengan nomor NIM 241300001721. Dalam video ini nanti saya akan menyampaikan materi dengan topik permasalahan pendidikan dalam praktik pendidikan sebagai tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah ilmu pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Nur Rahman SPD MSI. Permasalahan pendidikan dalam praktik pendidikan meliputi masalah pemerataan pendidikan, mutu pendidikan, masalah efisiensi pendidikan, dan relevansi pendidikan. Permasalahan pendidikan dalam praktik pendidikan. Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan manusia dan masyarakat. Ia tidak hanya berperan dalam meningkatkan kapasitas intelektual individu, tetapi juga dalam menumbuhkan kesadaran sosial, membentuk karakter, dan mempersiapkan generasi untuk menghadapi tantangan zaman. Di Indonesia, pendidikan menjadi sektor strategis yang terus mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, baik pemerintah, akademisi, maupun masyarakat. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa praktik pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan kompleks dan multidimensi. Salah satu permasalahan yang mendasar dalam pendidikan Indonesia adalah masalah pemerataan pendidikan. Pemerataan dalam konteks ini berarti memastikan bahwa semua warga negara tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, budaya, dan geografis memiliki akses dan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. Sayangnya, ketimpangan akses pendidikan masih sangat terasa, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan. Di kota-kota besar, siswa memiliki akses ke fasilitas pendidikan yang lengkap, guru yang berkualitas, dan berbagai sumber belajar modern. Sementara itu, di daerah pedalaman, banyak sekolah yang kekurangan ruang kelas, sarana prasarana, bahkan tenaga pengajar. Beberapa sekolah harus berbagi ruangan atau bahkan mengajar dalam kondisi bangunan semi permanen. Ini menciptakan jurang yang semakin dalam antara siswa di daerah kota dan di desa. Ketimpangan juga terjadi dari sisi infrastruktur digital. Dalam era digital saat ini, akses terhadap internet dan perangkat teknologi menjadi penting dalam pembelajaran. Namun, siswa di daerah terpencil seringkali tidak memiliki jaringan internet yang stabil atau bahkan tidak memiliki perangkat digital sama sekali. Ini semakin memperlebar kesenjangan pembelajaran, terutama sejak diberlakukannya pembelajaran daring pasca pandemi. Faktor ekonomi keluarga juga menjadi penghambat pemerataan pendidikan. Banyak anak dari keluarga tidak mampu harus berhenti sekolah lebih awal karena tidak sanggup membayar biaya pendidikan tambahan, membeli perlengkapan sekolah, atau bahkan harus membantu orang tua mencari nafkah. Meskipun pemerintah telah memberikan bantuan melalui program seperti BOS, Bantuan Operasional Sekolah, dan KIP, implementasinya belum optimal dan masih banyak yang belum terjangkau. Permasalahan yang kedua, yaitu yang sangat krusial adalah mutu pendidikan. Mutu pendidikan menyangkut sejauh mana sistem pendidikan menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap karakter yang sesuai dengan tuntutan zaman. Di Indonesia, mutu pendidikan masih tergolong rendah jika dilihat dari berbagai indikator seperti hasil asesmen nasional, tingkat literasi, dan kemampuan numerasi siswa. Salah satu indikator mutu pendidikan adalah hasil PISA, Program for International Student Assessment, yang menunjukkan bahwa kemampuan literasi membaca, matematika, dan sains siswa Indonesia berada di bawah rata-rata negara-negara OECD. Ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan kita masih belum mampu memfasilitasi pembelajaran yang bermakna dan mendalam.
mutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh kualitas guru. Masih banyak guru yang belum memenuhi kualifikasi minimal atau belum memiliki sertifikasi pendidik. Selain itu, distribusi guru yang tidak merata memperburuk keadaan. Beberapa sekolah memiliki kelebihan guru, sementara sekolah lainnya kekurangan guru bahkan untuk mata pelajaran inti. Selanjutnya adalah masalah yang ketiga, yaitu masalah efisiensi pendidikan, yaitu sejauh mana sistem pendidikan mampu memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai hasil pendidikan yang optimal. Di Indonesia, efisiensi pendidikan masih menjadi pekerjaan yang rumah besar, mengingat sering terjadi pemborosan anggaran dan kurangnya pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Meskipun anggaran pendidikan telah dialokasikan minimal 20% dari APBN, namun banyak laporan yang menunjukkan bahwa dana tersebut belum digunakan secara efektif. Sebagian dana besar digunakan untuk belanja rutin dan administrasi, sementara alokasi untuk peningkatan mutu pembelajaran, pelatihan guru, dan pengadaan fasilitas masih sangat minim. Banyak sekolah negeri yang mendapatkan bantuan dana, namun tidak memiliki mekanisme evaluasi dan pelaporan yang kuat. Seringkali anggaran digunakan untuk kegiatan yang tidak langsung berkontribusi terhadap peningkatan kualitas belajar siswa. Ini menjadi ketidakefisienan dalam proses pendidikan secara keseluruhan. Ketidakefisienan juga terlihat dari tingginya angka putus sekolah dan tidak sesuainya jenjang pendidikan dengan lapangan kerja. Sistem pendidikan seolah menjadi jalur panjang tanpa kejelasan arah yang pada akhirnya gagal mengantarkan siswa menjadi pribadi mandiri dan produktif dalam masyarakat. Permasalahan keempat yaitu relevansi pendidikan, yaitu sejauh mana sistem pendidikan mampu menghasilkan lulusan yang siap menghadapi dunia kerja, kehidupan sosial, serta mampu berkontribusi pada pembangunan nasional. Pendidikan yang relevan adalah pendidikan yang kontekstual, dinamis, dan responsif terhadap perkembangan zaman. Banyak lulusan pendidikan yang mengalami kesulitan dalam memasuki dunia kerja karena ketidaksesuaian antara apa yang dipelajari di sekolah dan apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Kurikulum pendidikan yang tidak berbasis kompetensi dan minim praktik membuat lulusan tidak siap kerja secara praktis. Selain itu, sistem pendidikan kita masih terlalu berorientasi pada nilai dan ujian, bukan pada pengembangan keterampilan hidup atau life skill. Akibatnya, siswa mampu menyelesaikan soal ujian tetapi tidak memiliki kemampuan komunikasi, kerjasama, atau inovasi yang dibutuhkan di dunia nyata. Minimnya pengembangan pendidikan vokasional dan keterampilan teknis di sekolah juga memperparah ketidaksesuaian antara lulusan dan kebutuhan pasar tenaga kerja. Padahal industri saat ini membutuhkan tenaga kerja yang terampil, yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kompeten secara teknis dan profesional. Pendidikan yang relevan juga beresiko menciptakan pengangguran intelektual, yaitu individu yang memiliki ijazah pendidikan formal namun tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan nyata. Hal ini menyebabkan frustasi sosial, pemborosan anggaran pendidikan, dan kerugian bagi negara secara makro. Relevansi pendidikan juga mencakup aspek nilai dan karakter. Pendidikan seharusnya membentuk kepribadian siswa agar menjadi individu yang berintegritas, tangguh, peduli terhadap sesama. Namun kenyataannya, banyak kasus menunjukkan bahwa pendidikan belum berhasil menanamkan nilai-nilai moral secara efektif. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan reformasi pendidikan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Pemerintah harus memperkuat sistem perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pendidikan berbasis data. Selain itu, desentralisasi pendidikan harus diimbangi dengan penguatan kapasitas daerah dalam mengelola pendidikan secara mandiri. Pemerataan pendidikan dapat dicapai dengan memperkuat kebijakan afirmatif untuk daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar.
seperti pemberian insentif bagi guru yang bertugas di daerah terpencil, pembangunan infrastruktur di pendidikan, serta distribusi teknologi informasi yang merata. Selain itu, pendidikan karakter dan pendidikan kewirausahaan perlu diintegrasikan ke dalam semua jenjang pendidikan. Dengan demikian, siswa tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga menjadi warga negara yang produktif, kreatif, dan bertanggung jawab. Permasalahan pendidikan bukanlah hal yang bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Diperlukan kerjasama berbagai pihak, pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat dalam membangun sistem pendidikan yang adil, berkualitas, efisien, dan relevan. Jika permasalahan ini dapat diatasi dengan baik, maka pendidikan akan menjadi pilar utama dalam menciptakan generasi emas yang siap menghadapi masa depan. Pendidikan yang berkualitas akan menjadi investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.